sebenarnya si Zack seperti ini adalah juga nggak salah sebenarnya pengaruh dari Iki. Karena saya ngerasa ada kecemburuan di antara Iki karena dia jomblo lama, jadi dia menghasut seperti itu. Bang Roy jangan asal deh. Betul. Iki. Jujur, Dia tuh sahabat saya bang, saya lebih tahu dari dia. Bang Roy baru ketemu hari ini, gimana sih? Betul kamu kayak gitu. Yang ini kan Roy yang ngeliat, namanya juga anak indigo kan nggak tahu betul apa enggak ya. Jelasin dulu, ini kan sahabat saya bilang katanya kamu tuh iri. Ya sahabat udah mau nikah, punya pacar, cantik lah, seksi. Jangan kamu benar suka. Bang Rai. Kamu iri teman kamu sudah punya pasangan sementara kamu udah lama jomblo ya? Jomblo. Betul. Ya emang benar saya jomblo, tapi buat iri ya, ini kayaknya enggak deh. Dan buat lo harusnya berterima kasih sama gua. Iya, gua berterima kasih sama lo. Ya, terus tapi jangan-jangan kamu suka lagi sama cewek gue. Lo harus terima kasih banget sama gua. Lo nggak usah nuduh-nuduh gua buat suka sama cewek kayak begini. Rizky, tutup mulut lu ya. Maksudnya apa cewek kayak gini? Ya, kayak gini kayak lo. Lo nggak sadar diri. Lo sadar udah sadar. Mending lo tinggalin kayak begitu. Buat apaan? Tinggalin. Nggak mutu, ngabisin duit lo. Jadi betul kata Roy, kamu iri Udah jujur aja. teman kamu sudah punya cewek, istilahnya gitu, betul. Sementara kamu maaf belum laku-laku. Jujur. Enggak. Betul apa enggak? Kagak sama sekali. Betul apa enggak? Dia bohong, Robi. Dia bohong, Roy. Iya, dia bohong sekali. Padahal sebenarnya dia iri banget. Karena dia jomblo, nggak Kabut punya lah. pasangan. Apaan kayak gini? Saya sebagai bawa acara, kalau saya nanya tapi nggak dijawab, saya nggak suka. Bener iri. Ngomongnya jangan ke muka gue, lu ngomong ke muka sahabat lu. Kalau emang lu iri, lu depan muka dia, lu ngomong sama dia. Gue iri sama lu kalau lu berani dan lu emang jangan. Jangan lari. Maksud semua lu nggak gaji dia besar atau apa, segala macam, lu ngomong dong sama sahabat lu. Mendingan sekarang lu keluar dari sini. Lu tuh udah benalu tau gak sih buat gue? Gua bukan benalu. Gara-gara lu tuh aku tuh kayak gitu. Ya seenggaknya gara-gara lu hidup gue juga hancur, tau gak? Gua bukan hancur. Gua lebih setuju sahabat gua sama orang lain daripada kayak lo. Emang gua iri. Kalau dia terlalu serius sama lo, kelabing masuk bareng sama lo ke sana. masa kurang Dia ajar ya, kerjaan sama sama lo? gua kayak gimana? Ya gue tahu itu semuanya, tapi itu gara-gara lu. Iya, gara-gara gua sengaja. Cari di sini. Udah, buat apaan lu? Ntar dulu. Ini orang tua pusing dulu, gue sebagai orang tua pusing. Ini gimana ini? Dan saya tuh penasaran nih, namanya manusia itu bisa berbohong ya. Hati mereka ini gimana sih sebenarnya? Ya aku tuh udah gak cinta mas sama dia, aku udah gak ada perasaan. Sama sekali udah gak ada. Jadi terus ngapain kalau dua-duanya nggak ada perasaan, ngapain datang nemuin saya sama Roy? Ya aku terpaksa aja karena bapakku yang nyuruh. Jadi saya mau panggil Kak Vina dulu deh, yang bisa lebih paham isi hati mereka ya. Kak Vina silakan bergabung Kak Vina. Hai Kak Vina. Halo Kak Vina. Belum rumah tangga udah gini loh Kak. Ini nggak kebayang perabotan di rumah kalau mereka jadi nikah, habis sih. Jadi gini, kalau misalnya berhubungan itu mesti saling mengetahui perasaan masing-masing, saling peka terhadap perasaan masing-masing. Nah, kayaknya tuh Ziza sama Zack tuh benar-benar sudah melupakan itu semua, nggak pengen merasakan gimana sih sebenarnya apa yang dirasakan masing-masing. Nah, di sini saya butuh sarung tangan. Saya ingin memegang tangannya Ziza di sini karena sekarang lagi social distancing kan, jadi saya butuh sarung tangan ini untuk mengetahui bagaimana perasaannya Ziza. Kamu umur berapa sekarang Ziza? 22 tahun. 22 tahun. Zak berapa umurnya? 25. 25, lebih tua 3 tahun. Iya. Jadi kamu ketemu sama dia umur? Aku ketemu tuh pokoknya 12 tahun aku udah dijodohin. Oke, 12 tahun ya. Coba saya boleh pegang tangannya Ziza? Coba kamu rasakan bagaimana rasanya selama kamu menjalani hubungan dengan Zack. Rasakan Ziza, di balik semua yang kamu lakukan tadi, saya merasakan kamu orang itu sebenarnya rapuh sekali. Rapuh dan kadang-kadang sok kuat. Sok kuat dalam artian kamu berusaha menunjukkan bahwa kamu itu kuat. Kamu melebihi apa yang kamu rasakan. Tapi di saat
yang bersamaan pula kamu punya orang yang bisa kamu ajak cerita sebenarnya di luar itu. Ada Dia sahabat. juga datang kok ke sini. Ada sahabat kamu di Ada. sini. Iya, namanya Debbie. Debbie di sini ada di mana? Debbie Di luar pendamping. menunggu atau di mana? Debbie ya. Betul ya. Di sini. Boleh ke sini? Ini sahabatnya. Iya, sahabat Debbie, aku. silakan. Mbak Dari Debbie. kecil aku Hati-hati. selalu sama dia. Aku ada apa-apa pun aku cerita ke dia. Oh gitu. Berarti hubungan kamu dengan Zack dan lain-lain juga tahu. Tahu. Dia tahu. Kamu sudah menjadi sahabat dengan Zack berapa lama? Ya, aku udah lama banget sahabatan sama Aziza. Jauh sebelum dia pacaran dengan Oh gitu. Jack. Jadi kamu tahu segala macamnya. Tahu. Bagaimana hubungan? Oke, aku akan mendekati Mbak Debbie. Mbak Debbie boleh tangannya ditaruh di dada seperti ini, depan dada seperti ini. Menghadap ke arah saya. Saya akan tempelkan tangan saya ke telapak tangannya Debbie. Saya akan membuka semua apa yang ada di dalam Debbie, dan mediumnya adalah diri aku. Jadi pusatkan energi kamu di tangan ini, salurkan energi kamu, berikan perasaan apa yang sedang kamu rasakan dari dulu hingga sekarang melalui tangan saya. Pejamkan mata Debbie, tarik nafas dalam-dalam. Ziza itu sahabat aku dari dulu. Aku tuh sebenarnya senang banget sama dia karena dia itu orangnya bener-bener beda ya dari aku. Dia itu bener-bener beda lah. Dia punya banyak uang, cantik, beda banget lah sama aku. Aku mana ada orang yang lihat. Terus dia punya pacar banyak, cowoknya ganteng-ganteng. Di sekolah aku mana diperiksa sekali. Terus ya udah aja, kok kayaknya dia dapat semuanya ya. Daripada gitu aku mendingan ajak dia ke arah yang jelek aja. Aku ajak dia clubbing, dia seneng banget. Soalnya dia juga kesepian banget karena Zacknya kan kerja mulu, gak ada waktu buat dia. Nah, aku kan seneng juga, aku bisa dapet cowok-cowok juga di tempat clubbing, bisa dibeliin HP baru. Dia karena seneng banget, dia tuh kalau udah seneng banget sama orang bisa beliin macam-macam. Aku dapet tas, dapat sepatu, dapat laptop, banyak banget. Aku seneng banget. Makasih banget sih, aku seneng banget. Ternyata gini sahabat yang gue idamin. Gak nyangka. Kalau ngomong yang bener dong, Mbak. Gak nyangka. Kan bisa merusak persahabatan gue, Mbak. Tapi emang bener sih. Nah itu kan ditransfer jadi tadi, Babs. dia itu sahabatan sama aku emang selalu kayak, Jijo gue pengen ini tolong beliin dong, ini tolong ya. Itu Aku kan sebagai bukan- sahabat ya aku kasih ke dia. Karena aku mikirnya kamu baik ke aku. Ternyata hati kamu tuh kayak gini. Nah, itu kan bukan aku yang ngomong. Kok kamu percaya aja? Mbak Itu jangan ngomong yang bener dong, akal Mbak. pikiran kamu yang bicara, memori kamu yang ditransfer, ya kan? Jadi semua ini ada agendanya. Jadi kalau tadi Mbak Debbie saya udah minta tolong kan buat mengungkapkan, mencurahkan segalanya melalui medium di tangan saya ini. Jadi gitu. Ya Jadi kalau tuh kayak gitu jadi orangnya. Ya gue selalu relain semua uang gue buat lu karena lu sahabat gue. Tapi lu manfaatin gue. Ya udah gue minta maaf. Senoknya aja lu minta maaf. Berarti betul kan tadi? Berarti bener. Berarti Iya. kan Kak Vina bukan sembarangan karena Kak Vina bisa ngerasain semua, mentransfer semua. Hah? Betul kan? Betul berarti. Lu gak usah ngeyel deh. Gue minta maaf. Ya lu Udah dong, Udah udah. salah, Ya tapi udah mau. jangan kontak fisik bisa nggak? ya emosi aja gitu dengernya. Kasian loh. Ya mending lu balik deh sekarang juga. Lu gak usah kasar-kasar Ya lu dong. jangan kayak gitu makanya. Gue udah minta maaf sama lo. Ya lu minta maaf doang. Lu udah nyakitin gua. Terus dia bilang tau nggak kayak cowok itu lebih bagus. Aku tuh selalu harus nyari cowok yang duitnya banyak supaya dia tuh bisa ngeretin juga. Ternyata kelakuannya kayak gini. Sakit hati banget. Emang ya,
Sahabat itu nggak pernah ada yang benar. Sama aja semua. Ya udah, berarti kan kalian ini sebenarnya rusaknya gara-gara sahabat masing-masing. Gue kerja buat dia. Dan lu manfaatin dia. Berarti uang-uang kamu Ya juga. sahabat tuh juga sama kayak gitu. Dia minta kemana? Aku kerja sama dia, terus ngasih ke kamu. Ya kamu ngasih ke dihasut. sana. Kamu dihasut sama Sudah! sahabat kamu. Dia malas gue denger sama kamu. Jangan dijelasin. jangan gitu sama Kamu juga ya. perempuan. Udah dong, udah Lo dong. jangan bawa gue dong. Udah dong. Ya dia bawa kamu lah, orang uang-uangnya dia juga yang kamu pakai. Iya, dia juga yang ngabisin, gak cuma gue. Ya siapa suruh gak pernah ada waktu. Cuma waktu kamu permasalahkan. Waktu. Bayangkan kalau aku punya waktu buat kamu, jalan-jalan sama kamu, Ini kalau nggak dari mana duit kamu pakai? Buat makan, buat ke Ya mall. udah, jangan kasar. Udah. Udah lah, ini kayaknya nggak akan nikah juga udah, ya? Ya enggak juga lah. Udah ya. Ogah banget sama orang kayak gitu. Udah tahu sikapnya kok di sini. Udah jelas. Udah sama-sama tahu sifatnya kayak apa kan? Udah sama-sama tahu sikapnya kayak apa kan? Udah Ini jelas sahabat banget. sekarang juga masih berdiri di sini. Apa yang mau dipertahankan? Saya tanya. Tadi dia minta maaf, kamu minta maaf juga nggak diterima. Hah? Ada rasa bersalah nggak sih? Biasa aja ya, chill aja ya kayaknya ya. Ya mending lu pulang, lu udah gak kepake atau nggak di sini. Masih Nggak mau penting. nganggap sahabat nggak? Enggak. Aku tuh udah gak mau berteman sama benar lu kayak gini. Udah. Jadi kalau enggak. open table, open battle itu siapa Udah yang bayar? enggak, itu Kamu? aku. Kamu? Iya, karena dia yang ngasut kayak lu ajak si ini nih si R misalkan ya, si R untuk bayarin gue, untuk menraktir makan pulangnya juga itu selalu dia. Berarti yang kalau ngasut. kata sahabat calonmu tadi kamu keluar masuk sama cowok itu salah? Itu fitnah ya? Tapi itu bener sih. Oh benar. Dan dia yang Ngaku? nyuruh, tapi dia yang Oh, nyuruh. Dia yang nyuruh bawa cowok-cowok. Iya, dia juga yang kenalin. Oh, habis clubbing pulang, tidur bareng nggak sama cowok-cowok itu? Enggak, pasti pulang. Tidur bareng nggak? Udah kandung basah lo nya. Gue tanya sekarang sama lo. Setiap habis clubbing, ini Z sama cowok-cowok yang kamu undang, tidur bareng nggak setelah? Iya atau nggak? Iya. Astaga, lu tahu dari mana kayak gitu? Udah. Besar banget sih lu. Lu yang kurang ajar. Oke. Mungkin Robi diudahin dulu. Kita coba cari keterangan dari Zack. Nah, saya pengen minta sedikit rambutnya Zack. Untuk saya pakai sebagai media untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya perasaannya Zack terhadap Baby, terhadap Ziza, dan segala permasalahan yang ada. Mbak Debbie duduk boleh nggak dari tadi kena kontak fisik terus deh. Saya boleh minta sedikit rambutnya? Nah, rambut ini akan saya berikan pada Robi. Oh, Sama Robi, boleh? ya. Jadi nanti Robi akan pegang rambutnya. Aduh, saya deg-degan Mbak Vina. Nah, Robi pegang rambutnya, genggam rambutnya, sambil pejamkan mata. Bayangkan bagaimana rambut itu ada di dalam kepalanya Zack, ada di permukaan kepalanya. Bagaimana rambut itu terus tumbuh, dan bagaimana rambut itu juga terkoneksi dengan pikirannya Zack, di mana dia bertemu dengan Liza untuk pertama kali. Robi akan merasakan semua apa yang dirasakan Zack. 3, 2, 1. Aku tuh nggak pernah nemuin cinta sebesar ini sebelumnya. Semua coba aku lakukan, nggak hanya buat orang tua, tapi buat masa depan aku. Aku berjuang sekuat-kuat, Banyak godaan yang datang buat aku, asal kamu tahu, Zah. Banyak sekali. Setiap hari wanita cantik keluar masuk kafe. Coba dekatin aku, tapi aku sekuat tenaga. Untuk buat barikade aku nggak pengen ada godaan lain. Dan aku akuin 5 bulan ini aku gagal mentahankan semuanya. Aku nggak bisa pertahankan semuanya lagi. Dina yang buat aku sibuk sebenarnya. Ada wanita yang lebih baik dari kamu, ada wanita yang menemani aku setiap hari.
Dan dia yang aku cintain sekarang. Oke, Robi. Bisa dibuka matanya? Wow, kok bisa, Vin? Itu media rambutnya, Robi. Berarti Jack ini punya cewek lain dong? Ada cewek yang Siapa lebih itu, baik Dina? sebenarnya. Tapi dengar dulu kak. Siapa itu Dina? Jujur, udah ada apa-apa belum? Sekalian maksudnya. Udah ada apa-apa belum? Sudah tidur bareng, Robi. Sudah. Iya bang. Ya, yakin itu teman kamu yang punya kafe nggak tahu sama sekali. Jangan-jangan emang kalian kerja sama aja buat nutupin perselingkuhan ini. Betul? Nggak tahu. Nggak tahu. Emang lebih baik dari Z? Lebih baik. Lebih baik. Apa aja yang lebih baik? Pekerjaan juga. Pekerjaan juga. Iya. Jadi mau dilanjutin apa enggak ini ya? Kalau menurut saya sih sama dia udahan aja bang. Mending aku sama dia jadi kakak adik aja sih. Karena orang tua kita bersahabatan nih. Jadi supaya kekeluargaan kita nggak putus, aku sama dia kakak adik aja. Kita bisa komunikasi sama orang tuanya masing-masing nggak ya? Ada bisa ya? Ada. Database-nya ada? Ada ya? Iya. Ada kan nomornya ya? Boleh coba dong tim yang di atas di bawah kontak. Ya, tim garis tangan sekarang sudah berhasil terhubung secara virtual video call dengan orang tua masing-masing dari pasangan kita yaitu Zack dan juga Jiza ya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Nah, ya betul. Orang tua dari Mas Zack berarti yang lengkap ya? Maaf Bapak Ibu ya. Ya ini sebentar lagi juga ada lagi di belakang. Oh, Ibu lagi di belakang. Oke. Ya, sini Bu. Lanjut Bu. Sini. Mana Nah, Ibu? ini. Oh, ini Ibu. Ya, Jijah. Ibu lagi sakit, Bu? Ini lagi sakit. Iya, lagi nggak sehat ini. Wah, kalau Ibu nonton dari awal lebih nggak sehat pasti. Tapi saya alhamdulillah malah kalau Ibu dan Bapak tidak menyaksikan dari awal ya. Ini di sebelah saya sudah ada Mas Zack dan juga Mbak Zizah. Betul ini anaknya masing-masing ya? Kelihatan ya? Iya. Betul ya? Iya. Iya betul. Jadi katanya ini udah dijodohin sejak kecil ini betul? Iya, betul sekali. Kita dari waktu kecil itu waktu umur belum lahir malah kita udah sama bapaknya, teman SMP. Iya, dijodohkan. Dijodohkan sebelum lahir. Iya, kan kita istilahnya itu jangan sampai putus silaturahmi, makanya kita jodohkan sama anaknya Pak Fahri sama anaknya Kak Danu gitu loh. Apakah tahu kalau mereka sebenarnya, mohon maaf, tidak saling cinta? Bikin deg-degan aja ini. Coba saya minta satu kamera arahin ke sini, ke kaca di bawah-bawah ini. Biar Bapak Ibunya lihat. Ibu Bapak lihat ini? Ya, lihat. Iya. Pecahan cermin ini. Tahu ya? Ini pecahan kaca loh, ini beneran ya. Saya hanya ingin menganalogikan saja kalau mereka jadi menikah, rumah tangga mereka seperti ini. Sekarang saya tantang kamu untuk bicara jujur sama bapak kamu, hati kamu tuh seperti apa? Ngomong. Halo Pak. Bapak Ibu, saya mohon maaf ya. Jack minta maaf karena sebenarnya Jack udah berusaha untuk ikutin apa yang Bapak mau, Bapak sama Ibu mau. Tapi setelah berjalannya waktu sampai hari ini juga Jack nggak pernah rasain ada cinta buat Ziza. Jadi mohon pengertian Bapak sama Ibu ya. Jadi begini, Ya. orang tua itu nggak bisa maksain jodoh-jodoh anaknya. Kalau anaknya nggak mau ya bisa lah. Baru bicaranya sekarang ya. Ya udah, mungkin karena sudah melihat kenyataannya seperti ini. Ya udah, Bapak jadi untuk bapaknya Mas Zack sudah terima ya Pak ya? Gak apa-apa ya Pak ya? Karena kan semua menentukan Allah ya Pak ya. Nah sekarang saya mau Zizah ngomong dulu sama kedua orang tuanya. Zizah. Mak. Pak. Kenapa nggak? Dia tuh sebenarnya sedih tau nggak tentang perjodohan ini. Mama tuh taunya baik-baik aja.
Jacknya ini nggak bener nih Pak. Karena kita tangis gitu pasti dia nggak bener ini nyakitin anak kita. Dulu awalnya kan kita nggak tahu kalau Jack Tuh itu kan, seperti itu. Bapak tuh selalu ngebelain dia. Bapak tuh nggak tahu gimana aslinya Jack, Pak. Aku tuh capek selama 2 tahun aku nahan ini semua. Aku batin tau nggak kenal sama dia.